Ya kalau saya sih melihatnya di luar kekatolikan ini seperti belum tahu gitu. Banyak yang memang belum mengetahui apa sih inti kalau kekatolikan. Mereka hanya melihat kulitnya saja gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Memang ada sebagian yang dia sudah tahu, tapi memang tujuannya memang mau menghujat itu ada. Tapi itu kemungkinan sih sedikit ya menurut saya. Nah, lalu ada juga yang memang dia jujur. Artinya data itu memang valid yang dia bicarakan dan contohnya kayak seperti ya beberapa lah channel-channel yang memang bukan Katolik tapi dia tidak pernah menghina Katolik dan dia sola scriptura, dia menggunakan tradisi untuk menjelaskan secara tidak langsung dia menjelaskan imannya menggunakan tradisi seperti itu. Banyak itu. Kayak kemarin saya melihat di channelnya 2 hari yang lalu, itu channelnya Pak Pombong apa ya kalau tidak salah, mereka itu membahas uh, ada seseorang itu saya Pak Lidara kalau nggak salah itu menjelaskan tentang Natal. Wah, lengkap dia jelaskan itu dari Alkitabiah sampai ke tradisi dia jelaskan secara lengkap. Saya tidak tahu mungkin dia orang Katolik atau bukan. Tetapi menurut saya itu lengkap lah gitu. Bukan bukan seperti orang-orang yang hanya Alkitab gitu. Jadi benar-benar lengkap dijelaskan. Nah, ada juga misalnya seperti kayak sang debaters. Dia memang mengakui kalau kekatolikan itu ya memang mereka lah yang mengkanon Alkitab itu dan teologi itu memang punya mereka itu kata sang debater. Ini saya bisa share screen nggak bang? Ada Boleh video. bro, sangat boleh. Silakan, silakan. Coba dia mengatakan. Belum muncul bro. Coba bang. Oke. Sudah. Sebentar, saya angkat. Salam sang debaters. Rudi tadi. Tadi Pak Damekasi juga menunggu untuk klarifikasi. Oh ya, sebelumnya ini memang videonya ini udah lama. Ya, dia membuat video ini kalau tidak salah setelah masalah yang waktu itu yang tentang Edis TV yang menyinggung kekatolikan. Lalu ada viewers yang berkomentar mengenai Edis. Nah, ini saya lanjutkan. Kira-kira di Siap. Bang Bobso juga mungkin gak gitu keras. Terima kasih Bang ya, salam. Sehat selalu Bang. Terima kasih. Oh iya Bang. Iya Bang. Dewanto sama-sama. Yuk. Bobson itu bukan orang Katolik ya kawannya. Dia bilang kan orang AKBP ya. Itu namanya kalau aku lihat kepedulian sajalah. Karena begini kawan. Kan aku sudah pernah bilang sama kalian. Kenapa aku menghindari berdebat sama pastor Katolik? Tahu kalian kenapa? Dan aku bilang, yang punya teologi itu mereka. Kita ini hanya ikut-ikut aja. Loh, yang mengkanon itu siapa? Yang kau baca kitab suci itu siapa? Orang Katolik, kawan. Itulah akarmu. Ya. Jadi makanya saya kalau ada Pak Pastor itu kan, ya Pak Pastor, aku bilang gitu. Kalau disinggung-singgung pura-pura lari aku. Kenapa? Aku kan tidak tahu kejadian di sana bagaimana. Orang itu pelang ilmunya kawan. Sampai ke sana. Dilihat aja langsung kitab itu kawan yang tua itu. Lah kau melihat saja yang terbitan 1990. Sudah sok-sok bicara ya. Nah, namun kawan. Nah, itu bang. Oke bro, Memang lanjut. mungkin dia belum tahu secara utuh, tapi dia setidaknya mengenal sedikit lah gitu. Dan dia memang ya kita bisa bilang ya lumayan jujur lah gitu untuk melihat sejarah gitu. Lalu kalau untuk Ini tadi Pak Rianto bertanya soal mereka mengklaim diri ini memperoleh
ilham dari Roh Kudus sehingga mereka bisa membuat suatu paham-paham itu. Itu bagaimana menurut pandangan Katolik atau menurut pandangan pribadi juga boleh. Tapi beritahu kalau itu menurut pandangan pribadi ya, Bro. Silakan, Bro. William. Kalau menurut pandangan pribadi sih saya simpel aja sih mengikuti ajaran resmi ya. Roh Kudus itu juga bukan main-main nih. Tuhan sendiri yang menyertai gerejanya, dan kita juga bisa melihat lah Roh Kudus itu sekarang ada di mana gitu, dan apa yang sedang dikerjakan itu juga memang masih misteri juga sih. Kadang kita, wah, gereja apostolik juga pecah gitu kan, bukan pecah, ada yang memisahkan diri gitu. Kalau pecah itu seperti tuduhan centang hijau, itu memisahkan diri. Nah itu masih berlanjut sih, kalau menurut saya itu akan tetaplah gitu membimbing gereja Roh Kudus itu. Kecuali memang kalau di luar yang apostolik ini memang susah sih. Makanya kalau tidak salah juga Sang Debater juga pernah bilang lebih baik katanya, ya begitulah. Itu dulu mungkin. Oke, baik. Saya mungkin tanggapi sebelum Pak Lucifer ya. Tadi soal mereka mengklaim bahwa mereka juga punya kebebasan untuk menafsirkan, untuk membuat suatu paham ataupun pandangan. Jadi kita harus bisa bedakan bagaimana Yesus sendiri yang menetapkan suatu aturan. Makanya tadi saya menyinggung soal penetapan kanon. Karena ketika para bapak gereja, terutama bapak apostolik menetapkan kanon, itu juga menetapkan siapa pengajar yang dikatakan valid. Yang ditetapkan itu oleh para rasul adalah uskup, pengajar yang valid, yang boleh didengar. Dan sampai hari ini itu yang dipegang oleh gereja Katolik, sehingga para uskup itulah yang menjadi penerus dari para rasul. Nah, pengajaran dari mereka inilah yang dilanjutkan, yang diteruskan dari Petrus kepada mereka. Dalam konteks ini uskup termasuk paus ya, dan para uskup lainnya. Ini berbicara soal menafsirkan kitab suci ataupun membuat ajaran, tidak bisa dilepas dari otoritas yang diberikan oleh Yesus kepada siapa. Karena Yesus tidak memberikan otoritas kepada semua orang. Malah justru ketika tadi mereka menegakkan bahwa setiap orang itu bebas untuk membuat pemahamannya masing-masing dan asalkan mengklaim itu dari Roh Kudus. Yang menyedihkan Bapak Ibu, pertanyaan sederhana saya adalah, mungkinkah selama ini Roh Kudus itu sering dihujat sebagai sumber perpecahan dengan dalil itu diilhami oleh Roh Kudus? No, saya kira stop dulu. Saya kira bukan Roh Kudus, tetapi manusia itu sendiri yang mengklaim. Jadi saya kira saya tidak sepemahaman jika Roh Kudus yang disalahkan dalam petik. Tetapi memang itu perkembangan pikiran manusia. Satu lagi sebelum saya lupa, Pak Degas, kita juga setuju bahwa kuasa mengajar itu hanya ada pada uskup. Kita tahu, Bapak Pusat. Kita setuju itu. Kemudian pemikiran ini ketika kita berada di tahun 2021 dan kita pernah ingat bahwa Bapak Suci itu pernah membuat statement tentang perkawinan sejenis dan itu disalahartikan, bahkan dikritik oleh pendeta Pak Endong, Lumo Endong, ya sekitar itulah, bahwa wah paus ini menyetujui perkawinan sejenis, bukan begitu. Itu juga saya tidak tahu itu alasannya apa. Saya pikir bukannya Pak Pendeta ini tidak tahu persis apa yang dinyatakan oleh Bapak Suci, tapi saya kira mungkin juga ada maksud lain,
Saya mencurigainya begitu ada maksud lain. Saya sih merasa tidak mungkin orang sekelas Pak Pendeta ini. Saya pernah bertemu secara pribadi dengan orang inti. Saya kira tidak secara mudah itu mengatakan bahwa Bapak Suci sudah menyalahi aturan. Kan seperti itu. Di balik pernyataan itu saya melihat ada satu misi lain yang akan disampaikan gitu, bahwa you are wrong, kan seperti mau menuduh itu. Ini pikiran saya. Mungkin saya salah. Seolah-olah kan mau menuduh itu, mau menunjukkan kepada dunia bahwa Bapak Suci salah. Kan begitu. Sementara tadi kalau saya koneksikan dengan pemikiran Pak Dike ya, bahwa kuasa mengajar adalah oleh Bapak Skup kita gitu. Kan seperti itu kan. Pemikiran kita setuju pada pemikiran bahwa kuasa mengajar itu oleh Bapak Suci and his king, kan seperti itu. Sementara kejadian tahun 2021 ada pernyataan seperti itu bisa digeser dengan mudah gitu. Ya. Bisa digeser dengan mudah dan bisa menjadi, kalau itu bisa dijadikan kontraproduktif atau apa ya istilahnya, bulat yang kembali gitu, kembali yang ke Bapak Skup untuk menghantam gereja Katolik itu sendiri. Kan seperti itu kan. Apalagi mereka melihat sekarang, misalnya kita punya 2 Bapak Suci, yang kedua beliau ini masih hidup. Itu kan menjadi sorotan di beberapa pemikiran saya mendengar seperti itu. Lihat, Bapak Skup ada 2 di sana. Ada apa toh gitu. Itu kecurigaan orang seperti itu. Sehingga muncul novel-novel yang difilmkan kan seperti itu, ada kan Two Pope gitu kan. Ada filmnya. Itu juga kan menjadi pagelaran dunia yang kita melihat ini sangat untuk yang Katolik mungkin miris, waduh kok Bapak Suci digituin kan gitu. Yeah. Rasanya. Tapi kita percaya bahwa inilah salah satu solusi yang disampaikan oleh Bapak Suci gitu, menghadapi ini sebagai tanggung jawab itu tadi, magisterium itu tadi kan. Saya melihat situasi ini seperti wait and see jadinya gitu loh. Gimana menurut Pak Deke? Ya, Pak Lucifer, apakah mau menanggapi dulu Pak Lucifer? Saya kasihan kalau nunggu. Silakan. Iya. Jadi kalau mengenai apa tadi ya, yang mengenai perkawinan sejenis itu kan sebetulnya kalau dibaca lengkap pemikiran atau ininya Bapak Paus itu kan bahwa sebetulnya bukan gereja yang mengakui, tetapi perlu sebuah pengaturan gitu, supaya nggak menjadi liar gitu. Ya, pengakuan seperti tidak menjadi liar, dan juga itu sebagai penghormatan kepada manusia itu sendiri.